warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aprian Budi Samuel dengan NIM 22061402 kelas 5B6 Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan yang sangat indah ini, saya akan menjelaskan tentang e-tourism, e-commerce, dan aplikasi pendukungnya. Sebelum masuk pada materi pokok, perlu kita sadari bersama bahwa di masa sekarang ini, di mana teknologi sudah menjadi hal yang sangat umum digunakan, kita dituntut dan diwajibkan untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pada bidang pariwisata. Pada saat ini, pariwisata sudah banyak memanfaatkan teknologi informatika sebagai sarana pendukung supaya dapat memudahkan para pelaku pariwisata dalam menjalankan kegiatannya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi pertama, yaitu e-tourism. Pengertian e-tourism sendiri adalah dalam sebuah publikasi yang dibuat oleh World Tourism Organization, Tourism e-commerce, dituliskan bahwa pengertian e-tourism adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata, membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan proses bisnis, serta meningkatkan proses knowledge. E-tourism adalah platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasi seluruh kegiatan pariwisata, serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang mudah digunakan kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa dikatakan bahwa e-tourism adalah sebuah teknologi di mana para wisatawan bisa menggunakannya untuk melakukan perjalanannya, di mana para wisatawan dimudahkan karena e-tourism ini menggunakan media dari jaringan internet. Jadi kita bisa memanfaatkan selama kita sudah terhubung dengan internet. Lalu selanjutnya, e-tourism juga memiliki beberapa manfaat. Yaitu manfaat dan tujuan dari e-tourism adalah e-tourism bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam memilih tujuan wisata, paket tour, transportasi, dan akomodasi serta layanan pariwisata lainnya melalui aplikasi yang mudah digunakan baik dalam platform mobile application maupun website application. Melalui adanya e-tourism, maka konsumen akan sangat dimudahkan untuk merencanakan serta melakukan penghitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya. Hal ini disebabkan karena konsumen, dalam hal ini wisatawan, dapat mengetahui kepastian biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan. Nah, jadi di dalam e-tourism nanti ada beberapa aplikasi atau website pendukung di mana para wisatawan dapat melihat sendiri tujuannya, kemudian berapa harga tiket yang ditayangkan, berapa harga akomodasi selama di sana itu. Jadi para wisatawan bisa memilih serta memperhitungkan sendiri berapa budget yang akan dikeluarkan nantinya. Dengan kata lain, e-tourism dapat membantu wisatawan untuk memilih dan mengakomodir sendiri kebutuhannya selama dia melakukan perjalanan wisata. Lalu kita beralih ke e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www,
atau jaringan komputer lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa electronic commerce merupakan salah satu bentuk dari digitalisasi perdagangan transaksi jual beli dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet. Jadi dengan kata lain, e-commerce adalah modernisasi dari perdagangan konvensional menuju dengan ke perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan dengan metode atau media dari jaringan internet. Jadi selama kita terhubung dengan jaringan internet, kita dapat melakukan transaksi tanpa melihat waktu, jarak, kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan transaksi selama kita masih terhubung dengan jaringan internet. Nah, setelah membahas tentang pengertian e-commerce, selanjutnya e-commerce juga memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Manfaat yang pertama dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Nah, jadi karena transaksi online kita bisa melakukan hanya menggunakan dengan gawai kita atau gadget kita tanpa kita harus datang langsung ke tempat transaksi jual beli, yaitu bisa di pasar atau swalayan dan lain-lain. Kita bisa melakukan transaksi jual beli selama kita masih terhubung dengan jaringan internet, maka transaksi jual beli dapat kita lakukan dengan lancar. Kemudian manfaatnya yang kedua adalah menurunkan biaya operasional atau operation cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan dan lain-lain tidak perlu terjadi. Nah, dikarenakan transaksinya melalui online atau melalui jaringan internet, maka para pedagang atau produser itu dapat mengurangi biaya operasional, dikarenakan kita tidak memerlukan tempat yang luas atau karyawan yang banyak, cukup beberapa orang saja kita dapat melakukan transaksi karena pembeli tidak harus bertatap muka langsung dengan penjual atau produsennya, cukup melalui gadget mereka masing-masing. Manfaat yang ketiga adalah melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Nah, e-commerce ini menggunakan sarana internet untuk melakukan transaksinya. Jadi kita tidak usah lagi memusingkan tempat, waktu, karena 24 jam 7 hari dalam 7 hari kita dapat melakukan transaksi selama kita masih terhubung dengan internet. Manfaat yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu. Bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Jadi di dalam e-commerce sendiri terdapat beberapa fitur di mana customer atau pelanggan itu dapat memilih barang mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, dan mereka juga bisa melihat harga dan kualitas barang. Jadi bisa meningkatkan loyalty dari customer tersebut supaya mereka melakukan pemesanan ulang. Lalu meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah
dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk menyempurnakan pengefisien biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Nah, dengan adanya e-commerce yang merupakan tempat transaksi jual beli online, di mana setiap permintaan dan penjualan dilakukan secara online, maka diperlukan adanya manajemen supply yang sangat bagus, di mana menuntut sebuah perusahaan untuk dapat memanage persediaan mereka supaya tidak terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan meningkatnya harga barang tersebut. Tidak lengkap rasanya ketika kita membahas e-commerce tanpa kita mengetahui beberapa contoh dari aplikasi e-commerce. Berikut ini saya contohkan beberapa aplikasi e-commerce yang sudah ada di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Yang pertama adalah Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan yang diluncurkan pada tahun 2015. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk setiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelayan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Nah, kita tahu sendiri ya, Shopee ini sudah tidak dilakukan lagi untuk kredibilitasnya atau untuk kualitas pelayanan yang diberikan. Shopee di sini tidak hanya bergerak di bidang online shopping, tapi juga bisa sudah merambah ke kuliner melalui fiturnya, yaitu Shopee Food. Lalu juga sudah ada fitur e-money mereka yang digunakan, yaitu Shopee Pay. Bahkan sekarang sudah merambah ke bidang pinjaman online melalui fitur mereka yang terbaik, yaitu Shopee Pinjam. Aplikasi selanjutnya adalah Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Nah, tak kalah dengan Shopee, Tokopedia juga mengedepankan kenyamanan dan keamanan dari para penggunanya, di mana sistem keamanan di Tokopedia ini memungkinkan kita untuk dapat berbelanja dengan lebih aman dan nyaman tentunya. Selanjutnya, aplikasi e-commerce berikutnya adalah Tiket.com. Tiket.com merupakan situs reservasi online, maka untuk cakupan wilayah tidak terbatas. Selama wilayahnya memiliki akses internet, maka bisa melakukan reservasi online di Tiket.com, menjadikan Tiket.com menjadi salah satu situs one-stop travel dan entertainment terbaik di Indonesia. Kita tahu sendiri ya, Tiket.com merupakan sistem atau situs reservasi online di mana kita bisa memesan tiket pesawat, tiket kereta, atau kita bisa membooking kamar hotel dengan satu klik di HP kita atau di gadget kita melalui Tiket.com, selama wilayah yang kita tuju itu terjangkau oleh akses internet yang memadai. Maka tak heran jika pengguna Tiket.com saat ini sudah mencapai ratusan ribu bahkan jutaan di Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah Pagi-Pagi atau PT Go Online Destination merupakan sebuah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan secara daring melalui situs web serta ponsel pintar, terhubung langsung dengan lebih dari 7.000 hotel, 20.000 rute penerbangan, 1.600 rute kereta api dan kereta api bandara atau railing. Pagi-Pagi memberikan kemudahan bagi siapa saja dalam merencanakan dan menikmati liburan terbaik dengan biaya terjangkau. Lanjutnya ada Pagi-Pagi di mana kita bisa
memilih sendiri atau merencanakan liburan kita dengan biaya terjangkau, karena di bagi-bagi.com terdapat beberapa promo menarik yang ditawarkan kepada setiap penggunanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah adanya e-tourism merupakan sarana pendukung pariwisata supaya dapat tercipta adanya kesejahteraan bagi para pelaku pariwisata sendiri. Dan e-tourism sangat berkaitan dengan e-commerce, dikarenakan dengan adanya kedua unsur tersebut, maka para wisatawan dapat memilih sendiri tujuan wisata yang akan dia kunjungi melalui gadget masing-masing tanpa harus datang langsung ke tempat atau lokasi pariwisata tersebut, selama kita terhubung dengan jaringan internet. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan e-tourism, e-commerce, dan aplikasi pendukungnya. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar saya bisa membuat video yang lebih menarik ke depannya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.